Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 466 bertepatan dengan bab ke 2245. Begitu Wang Dongsu mendengar Bangsal nomor satu langsung menyadari apa yang dia katakan itu adalah ayahnya sendiri. Untuk itu segera bertanya, "Halo, apa hasil pemeriksaan bangsal nomor satu?" Orang itu memandang Wang Dongsu dengan agak ragu-ragu, lalu melihat Direktur Chen. Seketika tahu harus lanjut mengatakannya atau tidak. Direktur Chen bergegas mendesak, "Soliu, langsung katakan saja apa hasilnya. Jangan bertele-tele." Orang itu buru bergegas mengatakan, "Jadi begini, pertama-tama laboratorium mengambil darah dari pasien di bangsal nomor satu menemukan kelebihan merkuri. Kemudian sampel darah dikirim ke laboratorium Departemen Kehakiman untuk pengujian lebih lanjut dari zat beracun itu. Hasilnya terdeteksi sejumlah besar merkuri di klorida." "Apa?" Direktur Chan berseru. "Merkuri di klorida? Yakin itu adalah merkuri di klorida?" "Yakin," orang itu bergegas mengatakan. "Polisi curiga ada orang yang telah meracuninya, jadi sudah bersiap untuk mengajukan kasus ini. Kemungkinan akan segera ke sini." Wang Dongsu terkejut dan bertanya, "Direktur Chen, apa itu merkuri di klorida?" Direktur Chen menjelaskan, "Merkuri di klorida adalah zat anorganik yang sangat beracun. Zat ini sangat beracun. Rata-rata 1 kilogram berat badan jika mengkonsumsi 1 miligram akan mencapai semi mematikan. Pria dewasa dengan berat badan 80 kilogram hanya membutuhkan 80 miligram. Wang Dongsu bertanya, "Apa yang dimaksud semi mematikan?" Direktur Chen berkata, "Semi mematikan adalah standar pemantauan toksisitas dalam kedokteran dan kimia. Misalnya, menggunakan 100 tikus putih untuk menguji toksisitas merkuri di klorida ini. Setiap kilogram juga mengkonsumsi lebih dari 1 miligram. Ketika mencapai waktu yang ditentukan, ada 50 ekor tikus putih yang mati. Dosis inilah yang disebut semi mematikan." Bang Dosu berseru, "Zat semacam ini hanya perlu puluhan miligram sudah bisa membunuh orang?" Direktur Chen menganggukkan kepala, memegang pergelangan tangan sambil berkata, "Hal semacam ini sangatlah beracun, terutama bagi ginjal. Dapat menyebabkan kerusakan parah, sama seperti paraquat yang sangat berbahaya bagi paru-paru. Hampir tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya." Seketika Wang Dongsu langsung menjadi gugup, berkata, "Bagaimana ayahku bisa menggunakan zat beracun semacam ini? Tidak ada satu orang pun dalam keluarga kami yang menyentuh bahan kimia beracun seperti ini." Direktur Chen dengan serius mengatakan, "Karena polisi sudah mengajukan kasus ini untuk penyelidikan, kemungkinan besar seseorang sengaja meracuninya." "Meracuni?" Bang Dosu penuh kecurigaan mengatakan, "Ayahku telah menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk mengajar dan mendidik, memiliki murid di mana-mana. Penghargaan yang didapatkan sudah tidak terhitung jumlahnya. Tidak peduli karakter moral atau etika guru, semuanya sempurna. Jadi tidak pernah ada dendam dengan orang lain. Siapa yang akan melakukan hal kejam seperti ini padanya?" Direktur Chen segera mengatakan, "Direktur Wang, tidak ada gunanya jika hal semacam ini hanya mengandalkan spekulasi. Kita harus mengandalkan polisi melakukan penyelidikan mendalam. Kemungkinan baru bisa menemukan pelaku di balik semua ini." Saat sedang berbicara, pintu kantor didorong orang hingga terbuka. Beberapa polisi yang mengenakan seragam polisi masuk ke dalam dengan ekspresi serius. Salah seorang pria parubaya dengan wajah karakter Cina
berkarakter Cina berjalan ke depan, langsung datang ke hadapan Direktur Chen, mengatakan, "Halo, aku adalah Sun Wenbin, wakil ketua dari BKD Kepolisian Kriminal Jinling. Kami menerima laporan dari laboratorium kalian. Sekarang aku curiga ada seorang pasien bernama Wang Cheng Yuan di rumah sakit kalian yang kemungkinan besar diracuni orang. Apakah leluasa membiarkan kami bertemu dengan keluarga Wang Cheng Yuan?" Direktur Chen segera menunjuk Wang Dongsu sambil berkata, "Ketua Sun, ini adalah putri dari Wang Cheng Yuan, Nona Wang Dongsu." Sun Wenbin merasa agak terkejut, kemudian segera menyingkirkan ekspresi keterkejutannya dengan serius mengatakan, "Halo, Nona Wang, aku adalah Sun Wenbin. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang?" Wang Dongsu segera mengatakan, "Ketua Sun, kondisi ayahku saat ini sangat buruk. Ginjalnya gagal dalam waktu yang cepat. Hidupnya dalam bahaya setiap saat. Tolong Anda pastikan harus menyelidiki pelaku yang meracuni ayahku." Sun Wenbin sangat serius menganggukkan kepala berkata, "Nona Bang, bisakah kamu bantu kami mengingatnya sejenak apakah biasanya ayahmu ada musuh atau pernah memiliki perselisihan keuangan dengan siapapun?" Wang Dosu menggeleng sambil mengatakan, "Selama bertahun-tahun, ayahku sangat bersungguh-sungguh dalam mengajar dan mendidik orang. Dalam pekerjaan juga tidak berebut dan tidak berselisih. Selain itu, sangat suka membantu orang. Tidak pernah ada konflik dengan siapapun." Sun Wenbin bertanya lagi, "Apakah akhir-akhir ini ayahmu memakan makanan aneh atau menyentuh sesuatu yang lebih aneh?" Wang Dosu terus menggeleng-geleng kepala sepertinya sungguh tidak ada. Sebelumnya dia jatuh sakit, semuanya baik-baik saja. Sun Wenbin lanjut bertanya, "Apakah biasanya kamu tinggal bersama ayahmu?" Wang Dongsu menganggukkan kepala, "Tinggal bersama." Sun Wenbin bertanya lagi, "Lalu selain kamu dan ayahmu masih ada siapa lagi yang tinggal bersama kalian?" Wang Dongsu berkata, "Masih ada ibuku, kami sekeluarga bertiga." Baik, Sun Wenbin menganggukkan kepala, terdiam sejenak dan bertanya, "Lalu di rumah ada pembantu atau pekerja paruh waktu?" "Tidak ada." Wang Dongsu berkata, "Ingin mencarikan mereka seorang pembantu, tapi orang tuaku seumur hidup ini adalah cendekiawan. Tidak terbiasa ada orang yang melayani mereka. Apalagi sekarang mereka baru berusia lebih dari 50 tahun. Masih bisa menjaga diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak pernah mencari pembantu. Juga tidak pernah mencari pekerja paruh waktu." Sun Wenbin bertanya, "Tidak terjadi masalah apa-apa dengan tubuh dan tubuh ibumu bukan?" Wang Dongsu menggeleng kepala, "Tidak." Sun Wenbin menganggukkan kepala dan berkata, "Kalian bertiga tinggal bersama, sedangkan kamu dan ibumu tidak terjadi masalah apa-apa. Maka pada dasarnya ini bisa disimpulkan bahwa bukan makanan atau sumber air di rumah kalian yang terjadi sesuatu." Selesai berbicara, dia bertanya lagi, "Nona Bang, aku perlu kamu ingat dengan detail. Dalam periode waktu sebelum tubuh ayahmu muncul gejala, apakah dia pernah seseorang diri atau bersama teman makan di luar?" Wang Dongsu berpikir dengan teliti, lalu berkata dengan serius, "Tidak ada. Tidak ada juga. Dalam periode waktu sebelum tubuh ayahku bermasalah karena liburan musim dingin, jadi dia selalu berada di rumah untuk membaca buku, hampir tidak pernah berpergian, jadi tidak keluar untuk berkumpul dengan orang lain." Sun Wenbin mengerutkan kening. "Kalau begitu ini sungguh aneh sekali. Jika dilihat dari data pengujian, di dalam tubuh ayahmu memiliki merkuri diklorida dalam jumlah besar. Zat beracun ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung. Tapi ahli kami menyimpulkan dosis beracun yang begitu besar jika mengandalkan kulit saja mungkin butuh waktu yang panjang. Jadi kemungkinan terbesar adalah masuk melalui hidung dan mulut. Di antara semua itu, pemberian melalui mulut adalah yang paling memungkinkan. Tetapi jika menurut situasi yang kamu katakan tidak terlalu mungkin ayahmu diracuni oleh makanan dan air di rumah, tapi dia tidak pernah pergi makan di luar atau berkumpul dalam pertemuan. Jadi jika ingin mengetahui dengan jelas sebenarnya dia keracunan di mana, kemungkinan akan agak sulit."
Saat ini Wang Dongsu mendengar apa yang dikatakan Sun Wenbi. Di dalam hatinya sangat gugup sekali. Segera bertanya, Ketua Chun, berdasarkan pengalaman Anda, sebenarnya lebih besar kemungkinan ayahku terkena racun semacam ini secara tidak sengaja atau lebih besar kemungkinan ayahku diam-diam diracuni orang? Sulit untuk mengatakannya, Sun Wenbin dengan serius menjelaskan, petunjuk dan situasi yang kita miliki saat ini memang memiliki keterbatasan. Pada dasarnya tidak ada petunjuk yang sangat berguna untuk membantu kita menemukan arah yang pasti. Selesai berbicara, dia bertanya lagi, oh iya, Nona Bang, apakah situasi ayahmu saat ini bisa ditanyai? Ada beberapa hal jika bertanya langsung padanya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk yang berguna. Wang Dongsu menggelengkan kepalanya lalu menghela napas berkata, dalam 2 hari ini ayahku berada dalam kondisi koma. Sun Bin ragu-ragu sejenak membunyikan mulut berkata, kalau tidak begini saja. Karena barusan kamu mengatakan bahwa beberapa waktu lalu sebelum jatuh sakit ayahmu hampir tidak pernah berpergian, maka aku simpulkan lebih besar kemungkinan dia diracuni di rumah. Hanya saja kemungkinan besar diracuni melalui makanan dan minuman. Jika kamu leluasa, bisakah membiarkan kami pergi ke rumahmu untuk mengumpulkan petunjuk? Jika bisa menemukan zat beracun itu di rumahmu, maka akan ada cara untuk terus melacak sumbernya. Setelah penyelidikan kriminal profesional kami datang untuk menyelidiki, mungkin akan ada pertemuan yang lebih berharga. Begitu mendengar kata-kata ini, Wang Dongsu hampir tanpa keraguan mengatakan, tidak masalah, kapan saja boleh. Menurut Anda, kapan Anda lebih leluasa? Sun Bin segera mengatakan, masalahnya agak mendesak, jika bisa sekarang juga kita pergi saja. Wang Dongsu segera mengatakan, tidak masalah, sekarang aku akan membawa kalian ke sana. Selesai berbicara, dia menoleh melihat ke arah Direktur Chen, berkata dengan wajah memohon, Direktur Chen, selama beberapa hari ini suasana hati ibuku sangat gugup. Masalah ini Anda jangan sampai memberitahu dia. Direktur Chen langsung menganggukkan kepala, berkata, tidak masalah Direktur Wang, kamu tenang saja, aku akan merahasiakannya dari ibumu. Baik, terima kasih Direktur Chen. Setelah Wang Dongsu berterima kasih pada Direktur Chen, kemudian melihat ke arah Sun Wenbin, mengatakan, Ketua Sun, kalau begitu sekarang aku akan membawa kalian ke rumahku. Baik, Sun Wenbin menganggukkan kepala, berkata, masalah ini tidak boleh ditunda lagi. Sekarang juga kita ke sana saja. 15 menit kemudian, Wang Dongsu membawa beberapa petugas polisi beserta beberapa staf teknis dari bagian investigasi kriminal datang ke villa kecilnya. Keluarga Wang Dongsu relatif kaya, penghasilannya orang tuanya sangat tinggi. Selain itu, pendapatannya sendiri juga tidak rendah. Oleh karena itu, keluarganya memiliki villa kecil dengan luas lebih dari 300 meter persegi dan 3 lantai dengan halaman luas di Jinling. Gaya dekorasi villa adalah dekorasi gaya Cina yang sangat indah. Perabotan dan peralatan rumah tangga di rumah juga merupakan barang berkualitas tinggi. Sepintas itu adalah sekeluarga yang sangat mengejar kualitas hidup. Petugas polisi sangat berdedikasi menggunakan penutup sepatu, sarung tangan, menggunakan berbagai alat profesional, melakukan deteksi teknis yang cermat di seluruh rumah. Saat ini di dalam hati Wang Dongsu hanya penuh masalah keracunan ayahnya. Karena masalah ini terlalu berat sehingga otaknya tidak terlalu sadar untuk saat ini dia melupakan jamuan makan Yu Chen. Sekarang dia hanya ingin tahu karena apa ayahnya keracunan, tidak sengaja atau ada orang yang sengaja meracuni. Pada saat ini di rumah Qin Geng, waktu makan malam sudah tiba. Wang Dongsu masih belum datang. Qin Geng lalu pergi ke samping Yu Chen bertanya dengan suara pelan, Master Yi, Wang Dongsu, wakil ketua dewan Wang masih belum ke sini. Menurut Anda mulai dulu atau tunggu dia? Yu Chen berpikir, Wang Dongsu tidak datang, pasti ada hal yang harus dia lakukan. Jika dirinya menelpon dia pada saat ini, walaupun tidak bermaksud mendesaknya, tapi bagi Wang Dongsu juga pasti merasa bermaksud mendesaknya. Dirinya sebagai bos,
Wang Dongsu, begitu dirinya menelepon Wang Dongsu, tentu pasti akan membawakan tekanan baginya. Seandainya memengaruhi dia melaksanakan hal penting, maka itu tidak terlalu pantas. Oleh karena itu, dia berkata pada Qin Gang, tidak apa-apa, kita mulai dulu saja. Lagi pula, bagi Yi Chen, hal lain dalam pengaturan jamuan makan kali ini adalah memberi semua orang sebuah hadiah balasan. Itu barulah hal penting. Jika malam ini Wang Dongsu ada urusan dan tidak bisa ke sini, maka dirinya juga tidak perlu mendesaknya. Tunggu ada kesempatan baru memberikan pil ini padanya secara pribadi. Begitu mendengar kata-kata ini, Qin Gang segera mengatakan pada semua orang, ayo sini, sudah merepotkan semuanya, datang ke restoran jamuan makan malam ini akan dimulai. Kemudian orang-orang mengikuti Qin Gang pergi ke ruang makan. Koki keluarga Qin sudah berada di depan meja makan, menyajikan 16 macam hidangan dingin. Tuan Besar Song sambil tersenyum mengatakan, Presiden Qin, hanya hidangan dingin saja, 16 macam ini juga terlalu boros bukan? Qin Gang segera mengatakan, bagaimana mungkin Tuan Besar Song, kalian semua adalah tamu terhormatku. Selain itu, hari ini aku bukan tuan rumah sebenarnya, melainkan Master Yi. Perjamuan harus ditangani sesuai dengan standar tertinggi. Tuan Besar Song menganggukkan kepala sambil tersenyum mengatakan, kalau begitu terima kasih atas jamuan Presiden Qin dan Master Yi. Yi Chen sambil tersenyum mengatakan, Tuan Besar Song tidak perlu begitu sungkan. Cepat silakan duduk. Orang-orang perlahan mulai duduk. Qin Gang segera menyuruh orang mengambil beberapa botol anggur Maotai yang langka. Setelah menuangkan segelas anggur untuk semua orang, Yi Chen mengambil anggur gelasnya sendiri. Sangat serius mengatakan, terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Terima kasih juga pada Presiden Qin karena telah membantu semua ini. Aku bersulang dulu pada kalian semuanya. Orang-orang mendengar kata-kata ini semua mengangkat gelas dan mulai berdiri. Tetua Si Tianqi segera mengatakan, Master Yi, semua orang yang ada di sini semuanya pernah mendapatkan bantuan dari Anda. Untuk apa Anda dan kami begitu sungkan? Yi Chen sambil tersenyum mengatakan, baik, tidak mengucapkan kata-kata sungkan lagi. Ayo semuanya bersulang bersama. Semua orang yang ada di meja makan bersama-sama mengatakan, bersulang. Kemudian Yi Chen menuang penuh anggur untuk dirinya sendiri berkata, saat tahun baru Imlek, jujur saja aku sungguh merasa tidak enak hati. Setelah berbicara, Yi Chen berkata lagi, namun aku tidak akan mengucapkan banyak kata-kata sungkan lagi. Jadi selanjutnya aku berharap kalian juga jangan terlalu sungkan denganku. Orang-orang mulai mengangguk, beberapa orang sudah mulai bersemangat. Perbedaan antara mereka dan Wang Dongsu adalah mereka pernah diberi obat oleh Yi Chen. Selain itu, pada hari tahun baru Imlek, mereka bersama-sama pergi berkunjung ke rumah Yi Chen. Saat itu Yi Chen mengatakan pada Qin Gang agar menyiapkan sesuatu. Semuanya langsung jelas. Yi Chen menyiapkan beberapa obat sebagai hadiah balasan. Sedangkan Wang Dongsu tidak mendapatkan obat yang diberikan Yi Chen saat berkunjung di tahun baru Imlek, juga tidak bersama Yi Chen. Jadi mereka sama sekali tidak tahu sebenarnya apa tujuan Yi Chen mengundang mereka. Jika Wang Dongsu tahu, hari ini Yi Chen akan mengeluarkan pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit untuk diberikan pada semuanya, maka dia tidak akan melewatkan kesempatan ini karena asal mendapatkan satu pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah maka bisa membuat kondisi ayahnya sembuh total. Saat ini Yi Chen meninggalkan tempat duduk untuk sementara, mengeluarkan pil yang disediakannya dari dalam mobil. Pil yang dia siapkan untuk Wang Dongsu dimasukkannya ke dalam saku. Kemudian dia membawa pil kembali ke dalam meja makan, mengeluarkan kotak berisi pil satu persatu dengan serius mengatakan semuanya. Ini adalah pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang aku buat dengan bahan-bahan yang disiapkan Presiden Qin dalam waktu dekat ini. Tidak berani mengatakan pil ini bisa memberikan hidup abadi, tapi setidaknya bisa menyembuhkan segala penyakit, juga bisa menyembuhkan penyakit parah. Semoga kalian baik-baik menjaganya, dapat digunakan pada saat kritis. Orang-orang melihat Yi Chen mengeluarkan pil, semuanya senang dan terharu sekali.
Saat ini Hongwu tidak mengatakan apapun, berdiri dan jalan mengitari kursi, kedua lutut dilipat dan berlutut di lantai penuh semangat mengatakan, Hongwu berterima kasih atas obat pemberian Master Yi. Ketika semua orang melihat ini, tanpa terkecuali mereka semua bangkit dan berlutut di depan Yu Chen serempak mengatakan terima kasih atas obat pemberian Master Yi. Bagi Yu Chen, pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah hanyalah barang biasa yang tidak termasuk apa-apa. Tetapi bagi orang lain tidak berani mengatakan barang ini dapat memperpanjang umur. Tetapi setidaknya di saat-saat kritis memiliki efek penyelamatan nyawa. Dengan adanya pil ini di saat-saat kritis sama saja memiliki satu nyawa tambahan. Song Wanting adalah contoh terbaik. Jika bukan karena sebutir pil yang selalu dibawanya saat dia terjatuh dari terbing di Jepang, sudah sama seperti orang lain yang mati di negara asing. Jadi jauh dari lubuk hati semua orang yang hadir sangat gembira. Tak terkira, Yichen membagikan pil satu persatu, kemudian berkata kepada semua orang, semua simpan obatnya baik-baik, kita lanjut makan. Orang-orang baru berhati-hati memasukkan kotak kayu berisi pil ke dalam saku celana, bangkit dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah selesai makan, para tamu bersenang-senang. Hingga jam 9 malam, jamuan makan berakhir. Wang Dosu tetap tidak menghubungi Yu Chen. Setelah Yu Chen menghilangkan alkohol dalam tubuh dengan energi spiritual, lalu melanjutkan mobil, meninggalkan villa keluarga Qin Geng, kemudian mengeluarkan ponsel bersiap menelpon Wang Dosu, menanyakan dia apakah berada dalam masalah. Dan pada saat ini Wang Dosu sedang berada di rumah merasa cemas menunggu hasil penyelidikan kriminal polisi. Puluhan penyelidik kriminal profesional terus berdatangan ke rumah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah, tapi tetap tidak menemukan sumber penyebab keracunan di mana. Tepat pada saat ini tiba-tiba ponsel dalam saku Wang Dosu berdering. Dia terkejut oleh nada dering ponsel, kemudian dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan ternyata itu telepon dari Yu Chen. Baru teringat dirinya masih ada janji dengan Yu Chen malam ini akan menghadiri jamuan makan yang Yu Chen selenggarakan. Tetapi begitu melihat waktu di ponsel sudah jam 9 malam, dia tercengang oleh waktu ini. Dia dalam hati berpikir, mengapa dalam sekejap sudah jam 9 malam? Sialan, aku benar-benar lupa tentang waktu. Telah ingkar janji pada Tuan Muda. Tuan Muda tidak akan menyalahkanku, bukan? Memikirkan semua ini, dia segera menerima telepon. Sangat menyesal mengatakan, Tuan Muda, sungguh maaf sekali. Aku di rumahku ada sedikit masalah dan aku lupa waktu. Maaf. Yichan mendengar ketegangan dalam suaranya lalu mengatakan, tidak apa-apa, aku menelepon bukan untuk menyalahkanmu, utamanya ingin bertanya padamu apa yang terjadi, apa perlu bantuan? Wang Dosu segera mengatakan, Tuan Muda, aku tidak butuh bantuan apa-apa. Terjadi hal tidak terduga di rumah semalaman, terus menangani hal ini, alhasil sibuk hingga melupakan waktu. Yichan dengan serius mengatakan, jika butuh bantuan apapun, kamu jangan sampai sungkan padaku, katakan saja. Pada saat ini hati Wang Dosu tergerak, tiba-tiba teringat pil kehidupan kembali. Sebutir pil kehidupan kembali cukup untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi ayahnya saat ini. Tetapi harga pil kehidupan kembali sangat terlalu mahal. Sebutir bisa dijual dengan harga 2 miliar yuan. Bagaimana aku bisa sanggup membelinya? Karena aku tak sanggup membelinya, haruskah aku pergi minta sebutir pada Tuan Muda? Bagaimana aku sanggup mengucapkan kata-kata ini? Memikirkan ini semua, di dalam hatinya terpuruk. Mulut bersikeras mengatakan, terima kasih atas niat baik Tuan Muda. Aku bisa menyelesaikan masalahku ini, hanya saja tidak bisa memenuhi janji perjamuanmu. Sungguh maaf. Yichan berkata, jamuan makan malah tidak masalah. Kamu tangani masalah di rumah dulu. Lain hari kita buat janji jamuan makan lagi.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.